Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya kita semua tetap diberikan kekuatan dan sukacita oleh Tuhan. Kita akan memulai doa keluarga kita pada hari ini. Mari kita menyiapkan hati kita dengan besar teduh sejenak. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari KK 705. Kenapa timbul perpecahan, terjadi pergolakan, tak ada kerukunan, sebabnya tak sejalan. Farisi hanya menggurui dan ingin dihormati, perintahnya ditaati, tempatnya yang tertinggi. Hanya satulah jalan dan hidup kebenaran, Yesus anak Allah yang jadi perantara. Dialah gembala, kitalah dombanya. Tempuhlah hanya jalan Tuhan, penuh dengan sengsara, keringatan ratapan di Via Dolorosa. Berikan pula perhatian dan juga pengertian terhadap lawan-lawan, mencapai perdamaian. Yesus telah disalibkan dan mati dikuburkan. Yesus anak Allah yang jadi manusia. Dia mau berkorban untuk yang berdosa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap berkat dan menyertamu dalam kehidupan kami. Jika sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, Tuhan Yesus yang boleh pimpin dan sertai kami, agar kami boleh mengerti setiap firman yang Engkau katakan pada kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Oma dan Opa, saudara-saudara semua. Bagaimana kabar kita ya? Kiranya kita tetap bersukacita apapun keadaan kita, kondisi kita. Karena Tuhan kita tahu apa dan bagaimana keadaan kita hari ini. Selamat ulang tahun untuk kita semua yang berulang tahun. Selamat menikmati berkat Tuhan. Di tahun yang lalu biarlah menjadi pengalaman yang baik untuk kita semakin dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang masih dalam pergumulan oleh karena sakit, tetap teguh percaya kepada Tuhan. Tuhan menjawab sesuai dengan kehendak-Nya. Dalam setiap pergumulan kita, biarlah doa-doa kita tak henti-hentinya kita naikkan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan
Hari ini kita akan membaca dari Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Diberi judul Persaudaraan yang Rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sampai di sini bacaan kita. Berbahagia setiap kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan dan yang melakukan dalam hidup kita hari demi hari. Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang berbahagia, tema kita hari ini adalah hidup serasi dan berdampingan. Hidup serasi dan berdampingan. Kalau hidup serasi, apakah harus sama? Wah, serasi nih, suami istri pakai bajunya seragam. Wah, serasi ya, seragam bajunya. Wah, serasi nih, satu keluarga warnanya bajunya pink semua. Atau wah, cerah, batik gitu ya. Serasi tentu tidak harus sama, tapi serasi. Dan itu berdampingan, hidup serasi dan berdampingan. Tidak jauh-jauhan. Tapi tetap menjaga jarak ya Bapak Ibu, karena masih pandemi. Hidup serasi dan berdampingan menjadi tema kita berdasarkan bacaan kita, yaitu dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Tidak asing pasti buat kita, karena bacaan ini sering dikumandangkan. Mungkin kita sendiri sering membacanya untuk ya mengingatkan kepada kita. Kita berbeda-beda, seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Hidup serasi dan berdampingan tidak harus semua orang sama dengan kita. Pemikirannya, kemauannya, semuanya harus mengikuti apa yang kita mau, tidak. Berbeda-beda itulah yang menjadi keindahan dalam keberagaman. Kita sukunya aja berbeda-beda, agamanya juga berbeda-beda, bahasanya, logatnya juga berbeda-beda. Nah, bagaimana cara menciptakan kehidupan kita itu menjadi serasi, rukun? Meskipun berbeda-beda, kita tetap berdampingan, menjadi hiasan-hiasan yang indah. Sebuah bunga dirangkai dengan berbagai macam warna, itu akan membuat keindahan tersendiri. Kalau warnanya semuanya putih gitu ya, wah kayaknya kurang menarik ya, ditambah satu merah tiba-tiba di tengah gitu, wah bagus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Apa itu baik dan indah dalam kehidupan persaudaraan? Apabila saudara-saudara diam bersama, saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Rukun artinya satu dengan yang lain menerima perbedaan, menerima keadaan, menerima orang itu misalnya, wah kayaknya orang ini gak sejalan dengan kita. Apanya yang membuat gak sejalan? Pikirannya, perbuatannya. Perbedaan, bagaimana cara menciptakan supaya itu menjadi rukun. Kita menerima apa adanya. Ya orangnya begitu, ya sudahlah kita terima. Masa tetangga kita maunya, wah kita enak ya, orang itu hidupnya semuanya Kristen, kanan kirinya, depan belakang Kristen semua. Tidak enak Bapak Ibu, kurang variasi katanya. Jadi hidup yang bisa diterima orang lain dan hidup yang bisa menerima orang lain, hidup dengan rukun. Alkitab menggambarkan dengan dua zat, yaitu minyak.
Minyak kalau dalam perjanjian lama biasanya dipakai untuk urapan, gitu ya, atau untuk luka. Sebagai pengurapan, seseorang yang hendak biasanya memangku jabatan, seorang raja itu biasanya diurapi dengan minyak. Untuk orang-orang yang sakit, lukanya diolesi dengan minyak. Lalu zat yang kedua adalah embun. Embun itu mendeskripsikan kesegaran dalam kehidupan. Wah, selembut sebening embun. Ada lagunya ya. Sebening embun pagi. Oh itu. Bapak Ibu, Oma dan Oma pasti tahu lagu itu ya. Kenapa digambarkan seperti embun? Kesegaran. Ketika terik matahari dan pagi-pagi kita bangun, masih ada embun. Sekarang Bapak Ibu, Oma dan Opa masih bisa merasakan embun pagi. Daerah perkotaan ya agak susah. Karena apa ya, sudah dengan banyak berbagai macam polusi. Kalau kita masih ke pedesaan, kalau di saya di Bogor masih ada. Pagi-pagi itu dengan embun, segar gitu ya. Rasanya itu, gimana gitu, sejuk gitu ya. Nah, minyak dengan embun, dengan kedua zat ini, Alkitab menggambarkan kerukunan yang hidup rukun itu menggambarkan hidup yang mendatangkan kedamaian, kesejukan, teduh layaknya embun, kedamaian, dan hidup yang berharga. Minyak menggambarkan sesuatu yang berharga. Hidup rukun, diam bersama-sama dengan rukun. Seperti embun pagi, embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Oma dan Opa yang berbahagia, ketika hidup serasi dan berdampingan itu kita wujudkan, kehidupan itu sungguh berharga. Kehidupan itu akan menciptakan kedamaian. Kehidupan itu akan menciptakan kesejukan, bukan percekcokan, bukan pertengkaran, bukan gosip yang tidak-tidak. Ketika kita menjadi suami istri, apa yang akan kita ciptakan? Pertengkaran atau kedamaian? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tentu setiap kita ingin menciptakan kedamaian, bukan menciptakan pertengkaran. Perselisihan itu ada pasti, tetapi perselisihan itu menjadi warna tersendiri untuk menciptakan kedamaian yang indah. Tuhan akan memberikan berkat bagi kita apabila kita saling mengasihi, saling menerima, saling menyatukan hati untuk menciptakan kedamaian hingga kesejukan dan kesegaran ada dalam kehidupan kita. Bagaimana hidup kita dengan masyarakat sekitar kita? Wah, sulit sekali Pak, karena tetangga saya itu suka nggosipin saya. Tetangga saya itu suka marah-marah. Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang berbahagia, biarkanlah orang lain menggosipin kita. Jangan terbawa arus. Biarlah kita mendoakan. Wah, susah sekali Pak. Memang. Tetapi bagaimana caranya supaya kita menciptakan kedamaian dan kerukunan itu? Sehingga apa? Alkitab mengatakan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Bagaimana Tuhan bisa memberikan berkat kepada kita kalau tidak ada kedamaian, tidak ada kesegaran? Kita tidak menghargai kehidupan ini dengan berbagai macam karakter orang. Tuhan akan memerintahkan berkat kalau kita menciptakan kerukunan dan kedamaian di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat, gereja kita. Biarkan orang menggosip kita, tetapi mari kita menciptakan kedamaian dan kerukunan dimanapun kita berada. Sebab kesana Tuhan memerintahkan berkat kehidupan
untuk selama-lamanya. Bukan untuk sehari, 2 hari, bukan untuk 1 minggu, 1 bulan. Ketika kita menciptakan kerukunan itu, kedamaian tercipta, kebahagiaan, kesukacitaan, kesejukan, maka berkat Tuhan itu tercurah atas kehidupan kita. Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang berbahagia, hidup serasi dan berdampingan akan tercipta sebuah kedamaian dan kesegaran seperti yang Tuhan nyatakan dari bacaan kita hari ini. Marilah kita sama-sama menciptakan kedamaian dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari, mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Bapa, Engkaulah Allah kami yang hidup. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kepada Bapak Presiden Jokowi beserta jajaran menteri yang terus bekerja keras untuk membantu rakyat Indonesia selama pandemi ini. Kami berdoa juga pemerintah terus berusaha mencegah penyebaran virus dengan menyediakan vaksin ketiga untuk menambah kekebalan tubuh melawan virus. Bapa di surga, kami berdoa agar masyarakat juga harus mendukung program vaksin lanjutan dengan tetap menjalankan prokes dengan baik. Bapa, kami berdoa agar Bapa Presiden dan Wakil Presiden diberi kekuatan dan kesehatan yang baik, hikmat terus dapat memimpin bangsa dan negara kami dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa kesiapan pemerintah menghadapi prediksi lonjakan kasus Omikron, Tuhan yang akan menolong dan memimpin dengan kasih dan kemurahan-Mu. Tuhan, kami memohon perlindungan Tuhan untuk situasi politik agar dapat terus berjaga kondusif, aman dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Tuhan, berikan hikmat agar semua persiapan dan sarana protokol kesehatan dilakukan sebaiknya pada waktu sekolah tatap muka dimulai. Tuhan, berkati agar proses pembelajaran dapat berjalan lancar dalam masa peralihan antara belajar tatap muka dan online. Kami juga tak lupa berdoa untuk gereja kami GKI Delima, khususnya Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Penatua, dan seluruh komisi, baik komisi anak, komisi remaja, pemuda, dan komisi lansia. Masing-masing berusaha dan berupaya untuk melayani dengan semaksimal mungkin. Kami berdoa Tuhan, berikan kekuatan, kemampuan, kesehatan, dan sukacita bersama keluarga. Dan bahkan sampai saat ini juga kami berdoa bahwa di setiap rumah tangga yang mempunyai beban atau pergumulan, Tuhan yang setia, Tuhan yang menolong kami. Sehingga apa yang kami lakukan jangan dengan kekuatan kemampuan kami, tetapi dengan kasih dan pertolongan Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, kegiatan-kegiatan yang saat ini kami lakukan, khususnya doa pagi yang setiap hari kami dapat mengikuti, dan biar firman-Mu yang kami
dengar jangan hanya lewat begitu saja, tetapi biar menjadi penolong, biar menjadi kekuatan, biar menjadi terang bagi hidup kami dan langkah kami di setiap aktivitas kami, di setiap keluarga, dan di setiap pergumulan kami, ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, di setiap pelayanan kami di GKI Delima, Tuhan yang akan menolong kami dan mempersatukan kami, sehingga kami saling mendukung satu dengan yang lain, hanya karena kasih dan anugerah Tuhan Yesus. Inilah doa kami Bapa, dengar dan sambut kami, hanya di dalam Kristus Yesus, Allah kami yang hidup. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan mengakhiri doa keluarga kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita renungkan hari ini senantiasa menjadi penerang setiap langkah kita untuk menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tetaplah bersukacita untuk mewartakan kasih-Nya. Mari bersama-sama memuji nama Tuhan dari KK 698. Satu rukun dan tentram, meski berbeda warna kulitnya ataupun suku dan budayanya, sebab semuanya telah disatukan, dihimpun oleh Kristus penebus. Marilah kita menciptakan hidup serasi berdampingan. Marilah saling mengampuni dan saling mengasihi, sehati dalam Kristus penebus. Miskin dan kaya tiada bedanya, tuan dan hamba sama taranya, lelaki perempuan harkatnya. Janganlah kita membedakannya, sebab semuanya di mata Tuhan setara, satu di dalam iman. Marilah kita menciptakan hidup serasi berdampingan. Marilah saling mengampuni dan saling mengasihi, sehati dalam Kristus penebus. Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang berbahagia, ketika hidup serasi dan berdampingan itu kita wujudkan, sama seperti yang lagu barusan kita nyanyikan. Tuhan inginkan anak-anaknya hidup bersatu, rukun dan tentram, meski berbeda warna kulitnya ataupun suku dan budayanya, sebab semuanya telah disatukan, dihimpun oleh Kristus penebus. Di refrennya juga kita diingatkan, marilah kita menciptakan hidup serasi berdampingan. Marilah saling mengampuni dan saling mengasihi, sehati dalam Kristus penebus. Mari kita menghayati firman Tuhan dari Mazmur 133.
Dan kita nyatakan juga dalam kehidupan kita. Kita juga diingatkan oleh pujian yang baru kita nyanyikan. Marilah kita hidup serasi, rukun dan berdampingan. Tuhan menolong kita mewujudkan kerukunan dalam kehidupan kita. Amin.